Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala zamin qail ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan memasuki surat Al-Jumu'ah. Surat yang rutin atau sering dibaca oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Jumu'ah, ya, tentunya dari judulnya pun kita bisa mengetahui bahwasanya surat ini menyinggung permasalahan yang berhubungan dengan sholat Jumat. Surat ini pun sedikit menyinggung apa-apa yang berhubungan dengan orang-orang Yahudi. Ya, ada di sini nanti akan kita bahas berhubungan juga dengan orang-orang Yahudi. Makanya para ulama menjelaskan bahwasanya surat Jumu'ah ini tergolong surat Madaniyah atau surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah beliau hijrah ke kota Madinah. Kenapa dikatakan surat ini merupakan surat Madaniyah? Karena di antara keutamaan yang berhubungan dengan surat ini atau di antara dalil yang menunjukkan surat ini Madaniyah diturunkan di Madinah adalah hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, "Kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ketika itu kami sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, id nazalat alaihi suratul Jumu'ah. Ya, ketika itu turun kepada kami surat Al-Jumu'ah. Diturunkan kepada Rasulullah surat Al-Jumu'ah. Falamma qara'a wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Ketika Nabi Muhammad membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, yang ada pada ayat yang ketiga, ya. Maka sebagian kata Abu Hurairah, qala rajulun, maka seseorang berkata, man haula ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Wa akharina minhum, dan selain dari mereka, selain dari para sahabat, ya, lamma yalhaqu bihim, yang belum bergabung, yang belum berhubungan dengan mereka, belum berhubungan dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya siapa mereka ya Rasulullah, falam yuraji'uhu Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta sa'alahu marratan aw marrataini aw thalathan. Dan Nabi Muhammad melanjutkan pembicaraannya. Nabi Muhammad tidak menjawab pertanyaan orang ini sampai orang ini bertanya, ya 2 atau 3 kali, kata Abu Hurairah. Bertanya sampai 2 atau 3 kali. Qala, ya, wa fina Salman Al-Farisi. Kata Abu Hurairah, ketika itu ada bersama kami Salman Al-Farisi. Artinya duduk bersama Rasulullah, ada Abu Hurairah, ada Salman Al-Farisi, ada juga sahabat yang lainnya. Qala, ya, fawada'an Nabi yadahu ala Salman. Ya, maka Nabi meletakkan tangannya ke dada Salman Al-Farisi. Artinya, ya nanti akan kita bacakan lagi hadis ini ketika membahas ayat yang ketiga.
Di sini para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa surat ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ketika itu sudah ada Abu Hurairah dan juga ada Salman Al-Farisi. Yang mana keduanya masuk Islam setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Makanya para ulama menjelaskan bahwa surat Al-Jumu'ah ini adalah surat yang diturunkan oleh Allah ketika Rasulullah sudah berada di kota Madinah. Kemudian dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir berhubungan dengan surat Al-Jumu'ah ini, riwayat dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil Jumu'ah bi suratil Jumu'ati wal munafiqin. Rawahu Muslim fi sahihi. Ya, kata Abu Hurairah dan Ibnu Abbas bahwa Rasulullah membaca surat Al-Jumu'ah dan surat Al-Munafiqin ya pada sholat Jumat. Ya, Nabi Muhammad ketika sholat Jumat, ya khutbah, selesai khutbah sholat dan membaca kedua surat ini, surat Jumu'ah dan surat Al-Munafiqin. Ya, surat Al-Munafiqin letaknya nanti setelah surat Al-Jumu'ah. Jadi di sini kita bisa mengetahui bahwa termasuk sunnah di hari Jumat, khatib atau imam membaca kedua surat ini, membaca surat Al-Jumu'ah dan juga surat Al-Munafiqin. Ya, kita tahu bahwasanya kebanyakan para khatib kalau hari Jumat membacanya surat Al-A'la, ya sabisma rabbikal a'la, dan juga surat Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah. Sunnah, benar, itu juga sunnah. Tapi ini juga ada sunnah yang lain, bahwasanya Nabi Muhammad tidak selalu membaca surat Al-A'la dan juga surat Al-Ghasyiyah. Padahal kita hampir setiap Jumat sholat di masjid, ini imam sering membaca kedua surat tersebut. Namun sedikit dari para imam yang membaca kedua surat ini di hari Jumat. Yang membaca surat Al-Jumu'ah rakaat pertama, kemudian rakaat yang keduanya membaca surat Al-Munafiqun. Tentunya sedikit lebih panjang dibandingkan dengan surat Al-A'la dan juga surat Al-Ghasyiyah. Para hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Jumu'ah ini dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim." Senantiasa bertasbih Dia yang berada di langit dan Dia yang berada di bumi. Ya. Bertasbih kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Malik, yang mana Allah Subhanahu wa taala merupakan raja, Al-Quddus yang maha suci, Al-Aziz, Al-Hakim yang maha perkasa, dan Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana. Ya. Ya. Ayat ini dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Yusabbihu lillah." Senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu bahwasanya surat yang dimulai dengan tasbih, kata subhana, kata yusabbihu, kata sabbaha, kata sabbih. Ya, ini ada beberapa surat di dalam Al-Qur'anul Karim dimulai dengan surat Al-Isra. Kalau kita lihat urutannya dalam Al-Qur'anul Karim dimulai dengan surat Al-Isra, yang mana dalam surat Al-Isra berfirman, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram." Ya, maha suci Allah, subhana. Di sini ism digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah mengisrakan Nabi Muhammad, ya hambanya, yaitu Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu ada di dalam surat Al-Hadid dan juga dalam surat Al-Hasyr serta surat As-Saff yang sudah kita bahas, Allah Subhanahu wa taala memulai dengan firman-Nya sabbaha lillahi. Dengan kata sabbaha lillahi dimulai dengan fi'il madhi yang artinya telah lampau. Ya, telah lampau, telah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dalam 3 surat ini, surat Al-Hadid, surat Al-Hasyr dan surat As-Saff dimulai dengan sabbaha, telah bertasbih, ya, karena fi'il madhi artinya sesuatu yang telah lampau. Kemudian setelah itu datang dalam surat Al-Jumu'ah dan surat At-Taghabun. Surat Al-Jumu'ah dan nanti akan kita bahas surat At-Taghabun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusabbihu lillah."
senantiasa bertasbih. Ini menggunakan fi'il mudhari. Ya, ini menggunakan fi'il mudhari. Artinya mereka bertasbih, sudah bertasbih kepada Allah, sedang bertasbih kepada Allah, dan akan terus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimulai dengan tadi fi'il amar, kemudian yang berikutnya dengan fi'il mudhari, dan nanti di surat Al-A'la ya yang sudah kita bahas pada juz yang ke-30, Allah berfirman, "Sabbihisma rabbikal a'la." Ya, perintah dari Allah, bertasbihlah kalian kepada Rabb Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Ya. Di sini dijelaskan oleh para ulama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan isim dan juga menggunakan fiil. Ya, isim dalam surat Al-Isra, kemudian fiil bukan hanya satu jenis fiil saja. Ya, bukan hanya satu kata kerja saja. Di sini ada fiil madhi, ada fiil mudhari, dan ada fiil amr. Ya, mereka yang pernah belajar nahwu itu akan paham bahwasanya yang pertama dipelajari mesti fi'il madhi. Ya, kemudian setelah fi'il madhi nanti kita akan belajar fi'il mudhari. Setelah fi'il mudhari baru kita akan belajar fi'il amr. Lihat, urutan dalam Al-Qur'an pun ya kita tahu bahwasanya urutan surat dalam Al-Qur'anul Karim sebagiannya diletakkan oleh Rasulullah SAW, sebagiannya ijtihad dari para sahabat. Ya, ijtihad dari para sahabat. Ya, tapi kalau kita perhatikan urutan ini ya subhanallah, ya sangat rapih sekali urutan Al-Qur'anul Karim. Tentunya Allah Subhanahu wa taala telah menjamin, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami yang telah menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaganya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi, walaupun sebagian surat urutannya merupakan ijtihad dari para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, tapi subhanallah urutan yang sangat rapih sekali. Ya, urutan yang sangat rapih sekali. Ya, dimulai dengan isim, kemudian dengan fi'il madhi, fi'il mudhari, dan juga fi'il amr. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memulai ya beberapa surat dengan tasbih? Di sini pun dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, ya yukhbiru ta'ala annahu yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard ay min jami'il makhluqat natiqiha wa jamidiha. Ya, telah senantiasa bertasbih kepada Allah, dia yang berada di langit dan dia yang berada di bumi. Artinya semua makhluk tanpa terkecuali mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah makhluk yang bisa berbicara ataukah dia yang padat, benda yang padat? Ya, semuanya tanpa terkecuali bertasbih kepada Allah. Karena dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi." Tidak ada sesuatu, syai'un di sini. Wa im min syai'in, kata syai' itu sesuatu. Kata Allah, tidak ada sesuatu apapun juga melainkan bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat apapun juga, ya kita melihat di sekitar kita ada tembok, mungkin ada kaca, ada kayu, ada lantai, ada mungkin plastik dan lain sebagainya, ketahuilah semua ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar dari masjid, kita melihat ada tumbuh-tumbuhan, kita melihat mungkin ada binatang, kita melihat ke langit ada bulan, ada bintang, ada matahari, ketahuilah semua mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa im min syai'in", tidak ada sesuatu apapun juga melainkan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dijelaskan oleh para ulama, ya ayat-ayat ini menunjukkan bahwa semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sebagian yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, malah yang dibebankan oleh Allah ada sebagian yang tidak mau bertasbih kepada Allah. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Berarti manusia dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Dibebankan untuk beribadah kepada Allah. Berarti manusia diperintahkan untuk bertasbih atau tidak? Manusia diperintahkan untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam tadi dijelaskan dalam surat-surat yang dimulai dengan kata sabbaha, ya bertasbih kepada Allah, di akhirnya ya urutan yang terakhir surat Al-A'la ada dengan fi'il amr, perintah dari Allah, bertasbihlah kalian kepada Rabb Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Lihat.
Sementara kalau kita perhatikan, nggak ada Allah SWT memerintahkan benda-benda padat untuk bertasbih kepada Allah. Allah tidak memerintahkan mungkin binatang-binatang untuk bertasbih kepada Allah. Mereka yang tidak diperintahkan untuk bertasbih, secara otomatis bertasbih kepada Allah. Malah justru yang diperintahkan untuk bertasbih, sebagian dari mereka tidak mau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak mau bertasbih kepada Allah, yaitu orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir, mereka tidak mau bertasbih kepada Allah. Orang-orang kafir, mereka tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada sebagian mereka yang memuji Allah, ada sebagian mereka yang meyakini akan kebenaran ya Allah Subhanahu wa taala, tapi banyak dari mereka yang tidak bertasbih kepada Allah. Banyak dari mereka yang tidak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para hadirin maka Allah Subhanahu wa taala tidak diragukan lagi bahwasanya seorang muslim pasti dia akan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua muslim, ya semua muslim dia akan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya, apakah mereka banyak bertasbih ataukah sedikit mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah mereka banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala ataukah mereka sedikit mengingat Allah Subhanahu wa taala? Banyakkah mereka yang berzikir kepada Allah ataukah sedikit dari mereka yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, jadi kalau kita perhatikan semua muslim bertasbih, benar semua muslim bertasbih. Sekarang yang jadi pertanyaannya, banyak nggak mereka bertasbihnya? Ataukah mereka hanya sedikit bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, kita tahu bahwasanya orang-orang munafik pun mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik pun mereka mengingat Allah. Tapi apa kata Allah? Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak berzikir kepada Allah. Mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sedikit saja. Ya. Makanya kita perhatikan, apakah diri kita ini termasuk ya ke dalam golongan yang banyak bertasbih ataukah yang sedikit dalam bertasbih kepada Allah? Kalau kita termasuk orang yang sedikit bertasbih kepada Allah, rubah kebiasaan ini, ya kebiasaan baik ini menjadi lebih banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan kita diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk selalu bertasbih kepada Allah. Lihat, dalam riwayat Nabi Muhammad SAW dari bangun tidur sampai tidur kembali semuanya penuh dengan tasbih. Bangun tidur ada tasbih bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Ya, diperintahkan untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian berwudu, ya selesai berwudu masuk kamar mandi dulu, ya bertasbih, ya baca doa masuk kamar mandi. Kemudian berwudu, keluar dari kamar mandi ada doa keluar dari kamar mandi, ada tasbih keluar dari kamar mandi. Ya nanti mulai sholat, mulai aktivitas, mau makan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mau minum bertasbih kepada Allah. Selesai makan minum bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau pergi dari rumah ya untuk bekerja kah, untuk kemanapun juga dimulai dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Naik kendaraan bertasbih, di dalam perjalanan bertasbih kepada Allah. Ada tanjakan bertasbih, ada jalan turun bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Singgah di satu tempat bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kehidupan ini penuh dengan tasbih kepada Allah. Yang jadi pertanyaannya, apakah kita mengamalkannya ataukah kita termasuk orang yang tidak peduli? Ya, berapa banyak dari kaum muslimin tidak mengenal tasbih kepada Allah? Ya, tidak mengenal tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, sebagian ulama menjelaskan pernah ada yang bertanya kepada seorang ulama, ya Syekh, apa hukumnya ataukah boleh enggak kita berwudu dengan air bawang? Subhanallah, ya bawang diperas misalnya, ada airnya, boleh enggak berwudu dengan air tersebut? Subhanallah, sampai masalah ginian ditanya, ya berwudu dengan menggunakan air bawang, apa manfaatnya? Memang tidak ada air yang lain. Maka dijawab oleh si Syekh ini, Anda hafal doa, ya masuk ke kamar mandi, doa keluar kamar mandi, doa masuk ke dalam masjid, ya tasbih masuk ke dalam masjid, keluar dari masjid. Hafal enggak? Enggak ya Syekh. Hafalkan dulu itu.
ya baru kamu menanyakan perkara-perkara yang lain. Jadi perkara-perkara yang sepele ya terkadang tidak dianggap sepele, ya tidak diperhatikan, ya suatu perkara yang mungkin dianggapnya besar itu yang ditanyakan. Ini suatu kesalahan. Ya kita rutinkan dulu ya kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kemudian kita ikuti, kita contoh, kita amalkan, ya barulah nanti kita mungkin ya bertanya kepada perkara yang lebih besar lagi. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang berada di langit dan apa yang berada di bumi. Ya, semuanya mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Malik. Ya, Allah Subhanahu wa taala adalah raja. Wajar kita bertasbih kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala merupakan raja yang maha diraja, rajanya para raja. Ya, Al-Quddus, Allah Subhanahu wa taala maha suci. Al-Aziz, Allah Subhanahu wa taala maha perkasa. Al-Hakim, Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana. Sifat-sifat yang sangat mulia disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita ini pantas bertasbih kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sangat agung sekali. Ingat, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang mana nama-nama tersebut menunjukkan akan sifat Allah. Ya, namanya, nama Allah menunjukkan akan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti, ya tidak mungkin tidak. Sudah pasti tidak mungkin tidak. Beda dengan manusia. Manusia terkadang memiliki satu nama yang bertolak belakang dengan sifat yang dimiliki olehnya. Manusia terkadang bertolak belakang antara nama dengan sifatnya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah pasti, ya, nama-nama Allah maha sempurna, sifat-sifat Allah maha sempurna. Kayak contohnya misalnya Al-Ghaffar, Allah Subhanahu wa taala maha pengampun, ya. Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni hambanya ketika hamba beristighfar kepada Allah? Ketika hambanya meminta ampun kepada Allah, ini tidak mungkin. Kalau seorang hamba meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Ghaffar. Allah Subhanahu wa taala Rahim. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya maha dermawan. Allah Subhanahu wa taala maha baik. Apakah sifat Allah Subhanahu wa taala bertolak belakang? Tidak. Allah Subhanahu wa taala Rahim. Allah Subhanahu wa taala maha baik. Allah Subhanahu wa taala memberi rizki kepada semua makhluk-makhluknya tanpa diminta oleh mereka. Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada makhluk-makhluknya walaupun sebagian dari mereka kufur kepada Allah, menentang Allah, menyekutukan Allah, beribadah kepada selain Allah. Tetap Allah Subhanahu wa taala maha pemberi kepada makhluk-makhluknya. Ya, oleh karena itu kita ini wajib untuk meyakini bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dimiliki oleh nama tersebut. Makanya kita tidak boleh salah dalam memahami. Kayak contohnya misalnya Ar-Razzaq. Allah Subhanahu wa taala maha pemberi rezeki. Allah memiliki nama ya pemberi rezeki. Berarti Allah Subhanahu wa taala benar-benar maha pemberi rezeki. Ada enggak yang memberikan rezeki selain daripada Allah? Ada enggak? Tidak ada. Ya, tidak ada seorang manusia pun yang memberi rezeki. Yang memberi rezeki siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq. Makanya ini banyak kesalahan. Ya, banyak kesalahan pada diri kaum muslimin di dalam pemahaman nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat berhubungan dengan tauhid. Ya, sangat berhubungan dengan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sedikit mendengar, oh fulan diberhentikan dari pekerjaannya. Oh berarti atasannya itu memutus rezeki karyawan yang dikeluarkan. Subhanallah. Memang yang memberi rezeki si pemilik perusahaan. Siapa yang memberi rezeki? Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki kepadanya. Jadi kita tidak boleh mengatakan, oh si fulan memutus rezeki karyawannya yang diberhentikan. Ya, si fulan yang biasanya memberi ya kepada tetangga misalnya atau kepada saudaranya. Oh sekarang si fulan sudah memutuskan rezeki yang diberikan kepada saudaranya atau tetangganya. Ini nggak boleh kita katakan hal yang seperti itu. Kenapa? Karena yang memberi rizki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak ada yang memberi rizki. Manusia hanya sebagai perantara saja.
Ya, rezeki kita ditentukan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala yang menentukan rezeki kita. Kita berada dalam perut ibu kita, ya usia kandungan 4 bulan, di sana sudah ditetapkan rezeki kita oleh Allah. Allah yang menentukan rezeki kita. Ya, bukan seorang majikan, ya bukan seorang kaya, bukan seorang saudagar, bukan siapapun juga dari manusia ataupun makhluk-makhluk yang lainnya. Yang memberi rizki adalah Allah Subhanahu wa taala. Fulan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan berarti rezekinya terputus, tidak. Rezekinya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti akan sampai kepada dia. Kalau seseorang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki rezeki yang banyak, walaupun dia diberhentikan dari satu perusahaan, dari tempat dia bekerja dengan gaji misalnya yang sangat besar sekali, rezekinya tetap akan sampai kepada orang tersebut. Jadi kita ini jangan sampai salah dalam memahami. Nama-nama Allah itu pasti akan sesuai dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuai dengan nama-namanya. Beda dengan manusia. Kalau manusia terkadang ada berbalik arah. Ya, terkadang bertolak belakang antara nama dengan sifatnya. Ya, misalnya seorang manusia diberi nama, oh fulan ini arti namanya adalah orang yang baik, artinya orang yang dermawan. Ya, orang yang dermawan ternyata memiliki sifat kebalikannya, dia orang yang pelit. Ya, orang yang pelit. Misalnya dia namanya, oh ini namanya nih artinya adalah berbahagia. Orang ini berbahagia, tapi kita lihat kehidupannya, terkadang kehidupannya penuh dengan kesengsaraan. Ya, jadi kalau manusia terkadang nama dan sifatnya itu bertolak belakang. Ya, anak katakan terkadang, ya tidak selalu manusia bertolak belakang antara nama dengan sifatnya. Karena seorang tua, ya orang tua ketika memberi nama kepada anaknya nama yang baik, apa harapannya? Dia berharap anaknya itu akan memiliki sifat seperti nama yang dia berikan kepada anaknya. Ya. Misalnya, ya, kita memberi nama anak kita misalnya Karim. Ya, Karim itu kan dia baik, dermawan. Apa harapan kita? Kita berharap anak kita ini menjadi orang yang baik nanti ketika dia sudah dewasa, ketika dia sudah mendapatkan banyak harta, dia akan menjadi orang yang dermawan, akan menjadi orang yang banyak memberi kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini tentu orang tua berharap demikian. Orang tua tidak asal memberikan nama. Oh udah ini nama bagus, udah kita kasih nama saja. Tidak. Mesti orang tua punya harapan. Saya memberi nama yang baik ini kepada anak ini, mesti dengan tujuan agar dia menjadi orang yang memiliki sifat sesuai dengan nama yang saya berikan kepadanya. Makanya hati-hati dalam memberi nama ya seorang anak. Jangan sampai ya, karena nama ini kan merupakan panggilan. Panggilan itu kan merupakan doa. Ya, merupakan doa. Jadi kalau kita memberi nama orang-orang kafir, seolah-olah kita ini ingin menjadikan orang-orang mendoakan anak kita paling tidak seperti orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ya, makanya beri nama anak dengan sebaik-baiknya. Kemudian selanjutnya di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya memiliki sifat-sifat dan nama-nama yang baik. Ya, tentunya kalau kita membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini membutuhkan waktu yang sangat banyak sekali. Dikarenakan nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, uman ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghitungnya, maksudnya siapa yang mempelajarinya, siapa yang mengamalkannya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ya nama-nama dan sifat-sifat Allah bukan hanya dihafal saja. Oh, ini saya hafal nama-namanya. Oh, saya sering mengulang-ulang nama-namanya. Oh, saya hafal bait syair ya yang berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ini bukan hanya kita hafal saja, bukan. Ya, tujuannya bukan agar kita hafal nama-nama dan sifat-sifatnya, tapi kita memahami dengan sebaik-baiknya ya nama-nama dan sifat-sifat tersebut, kemudian kita beramal sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah berhubungan dengan nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Karena kalau seandainya tidak didasari dengan keyakinan, tidak didasari dengan pemahaman, kita tidak akan bisa mengamalkannya. Kita tidak akan bisa mengamalkannya, kita tidak akan bisa meyakininya dengan baik. Kayak contohnya di sini, ya di dalam surat
Al-Jumu'ah ini di ayat yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala wa huwal azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa dan Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Seseorang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa, Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana, dia akan ragu-ragu dalam kehidupannya. Dia tidak akan ragu-ragu. Dia akan tenang di dalam kehidupannya. Kenapa? Oh, saya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah yang Maha perkasa dan Allah Maha bijaksana. Artinya, nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala memiliki kelemahan. Nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan bisa dikalahkan oleh orang-orang kafir, oleh musuh-musuh Allah atau oleh makhluk yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala salah dalam memberi rizki. Nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala salah dalam memberikan kemudahan. Yakin? Ya, kalau orang yang memiliki keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa dan Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana, maka dia akan tenang di dalam kehidupannya. Kenapa? Oh, saya adalah makhluk ya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha perkasa dan Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Makanya mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala enggak takut menghadapi kekuatan orang-orang kafir. Ya, tidak pernah merasa takut. Wah, ini nanti ada invasi, ya ada serangan dari musuh Allah, dari negara yang kuat, misal dari Amerika kah, dari Rusia, dari Cina atau dari negara manapun juga yang kuat. Orang yang beriman kepada Allah akan tenang. Kenapa? Nggak pengaruh bagi saya. Mau orang menyerang saya, menyerang negara Islam, mau apapun juga, kita dalam keadaan tenang. Kenapa? Karena punya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa. Kalau seandainya saya terkena musibah, itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menelantarkan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hamba-hambanya yang beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberi rizki kepada siapapun juga dari makhluk-makhluknya. Jadi kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Wah, ini orang-orang kafir punya senjata yang sangat kuat, punya senjata yang sangat canggih. Ya, senjata dari udara, dari daratan, dari lautan. Ya, senjata-senjata yang sangat canggih. Ingat, kita punya Allah Subhanahu wa taala yang mana dalam Al-Qur'anil Karim Allah berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau yasha'ullahu lantasara minhum." Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka kaum muslimin ini akan diberikan kemenangan oleh Allah. Kemenangan tidak harus dengan peperangan. Kita sudah membahas ya pada akhir surat As-Saff, kita sudah membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan, memberi kekuasaan di muka bumi ini kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Saya sudah memberikan contoh bagaimana para pengikut Nabi Musa alaihissalam, ya, kaum yang dianggap sangat lemah di zaman tersebut, tapi mereka bisa menjadi penguasa dunia ini. Ya, menjadi penguasa dunia ini. Kenapa? Karena dianugerahkan kekuasaan oleh Allah. Mereka berhadapan dengan Fir'aun, tentara yang sangat kuat, ya pasukan yang sangat kuat. Ya, Fir'aun dan pasukannya adalah yang paling ditakuti di zaman tersebut. Dengan mudahnya mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berada di tengah-tengah lautan, ya ditenggelamkan semuanya oleh Allah. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya di dalam surat Muhammad pun dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, walau sya'allah, ya, walau yasha'ullah, walau yasha'ullahu lantasara minhum. Kalau seandainya Allah berkehendak, Allah akan memberi kemenangan kepada orang-orang yang beriman. Walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menguji sebagian kalian dari sebagian yang lainnya. Artinya manusia ini selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alif lam mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, alif lam mim, apakah manusia mengira ketika dia mengaku beriman kepada Allah, dia tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Semua akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ketika manusia mengaku beriman kepada Allah, siap-siap dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan melihat, lihat kasihan ya kaum muslimin di sana ditindas, kaum muslimin di sana dibunuh, kaum muslimin di sana kalah dalam peperangan dan sebagainya. Enggak, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah Subhanahu wa taala sedang mengangkat derajat mereka. Justru Allah Subhanahu wa taala sedang mengangkat derajat mereka. Lihat, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ada kerugian enggak pada diri mereka? Enggak ada kerugian pada diri mereka. Semua yang mereka lakukan itu berpahala di hadapan Allah. Ya, bahkan debu-debu yang mengenai mereka, yang berjihad di jalan Allah, yang berjuang di jalan Allah, itu mendatangkan pahala untuk mereka, akan menjadi pemberat timbangan kebaikan mereka pada hari kiamat kelak. Orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, mereka mati syahid. Mati syahid enak atau tidak? Enak, ya. Akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung masuk ke dalam surga. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan kedua akan mendapatkan kemenangan. Kalau menang, ya, apa akan didapat? Mendapatkan harta rampasan perang. Mendapatkan harta rampasan perang. Ya, jadi segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita ini harus kita lihat ya dari sisi positifnya. Kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz, Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa dan Allah Subhanahu wa taala Maha Bijaksana. Ya, banyak penjelasan dari para ulama tentang sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalam akhir ayat pertama dari surat Al-Jumu'ah ini. Ya, di antaranya sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama termasuk Syekh Muhammad Shalih Utsaimin mengatakan Al-Malikul Quddus. Ya, Allah Subhanahu wa taala raja, Allah Subhanahu wa taala Maha Suci, Al-Azizul alladzi lahul mulku tam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kerajaan yang sempurna. Manusia ada yang menjadi raja. Sempurna tidak? Tidak sempurna raja dari golongan manusia. Dia bisa sakit, dia bisa mengalami rasa takut, dia tidak aman, ya dia tidak bebas, ya kesempitan dirasakan oleh seorang raja manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala Al-Malik, raja sempurna dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala kerajaannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala enggak ada yang berani kepada Allah, enggak ada Allah Subhanahu wa taala takut kepada makhluknya, tidak ada yang ditakuti oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala raja yang maha sempurna. Al-Quddus, Allah Subhanahu wa taala Maha Suci, Al-Munazzahu an kulli aibin wa naqsin fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu terbebas dari semua aib dan juga kekurangan. Allah Subhanahu wa taala tidak ada celahnya. Allah Subhanahu wa taala tidak ada kurangnya. Apakah zat Allah, apakah sifat-sifat Allah, apakah perbuatan Allah, semuanya sempurna. Ya. Kemudian Al-Azizul Hakim, Al-Azizul Hakim, Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa dan Allah Subhanahu wa taala Maha Bijaksana. Al-Ghalibul ladzi la yamnahu syai'. Allah Subhanahu wa taala adalah yang pasti menang. Ya, menang terhadap siapapun juga. La yamnahu syai'. Tidak ada yang bisa menghalang-halangi Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kemenangan, maka dia pasti akan menang. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau memberikan rezeki kepada seseorang, pasti sampai rezeki tersebut kepadanya. Kalau Allah akan menurunkan musibah kepada suatu daerah, pasti akan tertimpa musibah di daerah tersebut. La yamna'uhu syai'. Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa, tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di sini Syekh mengatakan al-ghalibul ladzi la yamna'u syai'un min tanfidhi wa'dihi wa wa'idihi. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menunaikan janji dan juga ancamannya. Allah sudah berjanji, ya akan memberikan sesuatu, pasti akan sampai. Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji akan memberi ancaman kepada seseorang, pasti ancaman itu akan sampai kepadanya. Kemudian Allah memiliki sifat Al-Hakim. Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana. Alladzi yad'ul umura fi mawadhiha as-sahihah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Bijaksana, yaitu Allah Subhanahu wa taala meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang benar. Allah Subhanahu wa taala pasti akan meletakkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan pada tempatnya. Makanya para ulama menjelaskan kata Al-Hakim ini, ya ini dengan penjelasan yang lumayan banyak. Di antaranya Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Madarijus Salikin, ya makna dari hikmah. Allah SWT Hakim, fi'lu ma yanbaghi alal wajhil ladzi yanbaghi fil waqtil ladzi yanbaghi. Yang dinamakan dengan hikmah
dinamakan dengan hakim maha bijaksana adalah melakukan sesuatu yang harus dilakukan sesuai dengan apa yang harus dilakukan dan pada waktu yang harus dilakukan. Ya, pada waktu yang harus dilakukan. Artinya ya perbuatannya sesuai, ya, kemudian apapun yang dilakukannya itu tepat sasaran, dan waktunya juga tepat. Ini yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan rahmat kepada suatu daerah mesti tepat Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada mereka. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala salah sasaran. Misalnya anggap ada satu daerah yang beriman, orang-orangnya, penduduknya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada daerah yang penduduknya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala misalnya ya menurunkan malapetaka kepada daerah yang beriman dan bertakwa kepada Allah, sementara menurunkan rahmat kepada daerah yang mereka bermaksiat kepada Allah. Ini tidak mungkin terjadi. Ya, ini tidak mungkin akan terjadi. Pasti Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya yang Al-Hakim akan melakukan sesuatu yang tepat. Ya. Walau an ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk suatu negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kami akan memberikan rizki, akan membukakan pintu keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Ya, nggak mungkin salah, nggak mungkin daerah yang bermaksiat kepada Allah diberikan keberkahan dari langit dan bumi, sementara daerah yang orang-orang yang beriman dan bertakwa diturunkan malapetaka oleh Allah. Ini tidak mungkin. Mesti sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa, keberkahan turun kepada mereka. Mereka yang bermaksiat kepada Allah, melakukan kesyirikan kepada Allah, diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala ke sana. Ya, Allah Subhanahu wa taala selalu tepat. Beda dengan manusia. Terkadang manusia tidak demikian. Ya, terkadang manusia itu tidak melakukan sesuatu tepat pada tempatnya. Contohnya misalnya gini, contohkan. Orang kita ketika melihat orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang harus kita perbuat? Mengingkari kemaksiatan tersebut. Ya. Kemudian caranya harus tepat atau tidak? Ya, caranya harus tepat. Ya, mengingkari dengan cara apa? Oh, kita bisa mengingkari dengan tangan kita mengingkarinya dengan tangan kita. Kita tidak bisa ya dengan mulut, misalnya kita menasihat, ya kita melakukannya dengan mulut. Ya, jadi pertama kita mengingkari, kemudian yang kedua melakukan pengingkaran tersebut, ya, kemudian yang ketiga adalah dilakukan pada waktu yang tepat. Dilakukan pada waktu yang tepat. Tapi terkadang kan manusia tidak demikian, dia tidak sesuai. Wah, ini orang bermaksud kepada Allah, ini berbuat suatu kesalahan, udah langsung didatangi, dimarahi di hadapan orang-orang. Ini kan suatu kesalahan. Benar, dia melihat suatu kemungkaran. Ini yang pertama benar. Yang kedua dia mengingkari, benar. Tapi yang ketiga waktunya tidak tepat. Ya, melakukan pengingkaran di waktu yang tidak tepat di depan orang-orang. Oh, kamu ini salah, kamu ini berbohong, kamu ini berbuat, kamu ini. Ya, akhirnya akan terjadi keributan. Tapi coba kalau seandainya ya seseorang yang memiliki sifat hikmah, seseorang yang memiliki sifat hikmah, seorang yang memiliki sifat bijaksana, maka dia akan benar. Ya, dia melihat, oh, ini suatu kesalahan dilakukan oleh si fulan. Berarti kewajiban saya apa? Oh, saya harus mengingkarinya. Saya harus memberi nasihat kepadanya. Saya harus memberitahu bahwa saya inilah perbuatan yang salah. Kemudian dia akan memilih waktu. Wah, kalau saya lakukan di sini, ini di hadapan orang-orang, dia akan tersinggung, dia akan malu, dia akan marah karena saya menyindirnya, memberi nasihatnya di hadapan orang-orang. Oh, nanti saja, saya akan menunggu dia keluar dari masjid. Ya, ketika dia keluar dari masjid, maka didekati. Ya, didekati olehnya, kemudian afan akhi, anak tadi melihat antum melakukan ini. Ya, tahu nggak? Itu kan bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Itu kan tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini yang namanya bijaksana. Ya, kita melihat kemungkaran, kita mengingkari kemungkaran, tapi di waktu yang tepat kita melakukan pengingkaran. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz Al-Hakim. Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa. Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana. Tentunya kebijaksanaan yang ada pada diri manusia itu sangat jarang sekali. Manusia sangat jarang sekali memiliki sifat bijaksana ini.
Ya tidak banyak manusia memiliki sifat bijaksana. Kenapa? Karena tidak semua manusia diberikan kebijaksanaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-269 Allah berfirman, "Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan sifat hikmah ini pada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'tal hikmah, barang siapa yang diberikan hikmah, dianugerahkan sifat hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad utiya khairan katsira, maka dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita ini harus bisa bijaksana dalam menilai sesuatu. Kita harus bisa bijaksana dalam merubah sesuatu. Kita harus bisa memilih waktu yang tepat ketika kita akan merubah sesuatu. Karena ini menunjukkan akan hikmah yang ada pada diri seseorang. Jadi di sini perhatikan Allah Subhanahu wa taala di ayat yang pertama ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil quddusil azizil hakim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bertasbih ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia yang berada di langit dan apa yang berada di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala raja, Allah Subhanahu wa taala maha suci, Allah Subhanahu wa taala maha perkasa, dan Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana. Ya, sebagaimana jelaskan tadi, kalau kita berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin membutuhkan waktu yang sangat banyak sekali. Ya, alangkah baiknya kalau seandainya kita sedikit meluangkan waktu yang kita miliki untuk membaca kitab. Ya, untuk membaca kitab yang berhubungan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, berhubungan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak kitabnya sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, di antaranya kitab yang berhubungan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Di sana dijelaskan nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan dalil-dalilnya. Mana saja sifat-sifat yang ada dengan dalil-dalil yang sahih, tentunya dari Al-Quran Al-Karim dan juga dari hadis Nabi Muhammad SAW. Dan mana juga sifat-sifat yang terkadang nama dan sifat ini terkenal. Ya, sudah banyak orang yang menyebutkannya, tapi ternyata tidak ada dalil sahih yang menunjukkan bahwasanya itu termasuk nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya agar kita tidak salah, tidak ada salahnya kita meluangkan sedikit dari waktu kita untuk membaca kitab-kitab tersebut. Ya, kitab-kitab berhubungan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ya kata Rasulullah, man ahsoha dakhalal jannah. Barang siapa, kalau kita terjemahkan, man ahsoha, barang siapa yang menghitungnya, ya subhanallah, menghitungnya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Artinya bukan kita menghitung, oh yang pertama siapa, yang kedua apa, yang ketiga apa, keempat, sampai ke 99, tidak. Ya, bukan hanya menyebutkannya saja, tidak. Tapi maksudnya adalah kita mempelajarinya, kita memahaminya, kita mengamalkannya sesuai dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keyakinanlah, ya dengan keyakinanlah kita akan bisa mendapatkan manfaat dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya dalam berdoa. Apa yang dianjurkan kita ketika kita berdoa kepada Allah? Kita dianjurkan berdoa dengan menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita mau minta ampun kepada Allah, kita minta ya Ghaffar. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa hamba. Ya, kita tahu Allah Subhanahu wa taala Razzaq, Maha Pemberi rizki. Ya, kita berdoa ya Allah yang Maha Pemberi rizki. Ya, karuniai rizki kepada hamba. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa. Ya, ketika kita misal menghadapi suatu masalah, berhadapan dengan seseorang yang memiliki kekuatan, ya, yang mungkin kita anggap wah nggak mungkin bisa dikalahkan orang ini, ya kepintarannya, karena taktiknya dan lain sebagainya, kita punya Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa ya Allah yang Al-Aziz, ya Allah yang Maha Perkasa, permudahlah hamba untuk bisa menaklukkan si fulan. Permudahlah hamba untuk bisa mengambil hak hamba yang ada ya pada si fulan. Ya, kita semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baiklah, para hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini ayat pertama yang bisa kita bahas berhubungan dengan surat Al-Jumuah ini. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita di dalam membaca Al-Qur'anil Karim, mempelajari Al-Qur'anil Karim, mengamalkan Al-Qur'anil Karim, sehingga Al-Qur'anil Karim yang kita miliki itu bermanfaat untuk kita dalam kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat kelak. Amin ya Allah rabbal alamin. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.